Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Wong Desa, Wong Ompong. Alah. Oke, semoga para pemirsa semuanya sehat-sehat saja. Semoga seluruh urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih. Nah, kaitannya untuk sekarang ini saya ingin bahas tentang apa yang pernah disampaikan oleh mantan wali kota Kediri yang juga ketua DPD PAN kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, bahwa selama 5 tahun, yang intinya selama 5 tahun dia menjabat, khususnya tahun 2019 sampai 2024, dia sudah mengucurkan dana bantuan kepada NU, ormas keagamaan NU itu sekitar 46 miliar. Wow, wah, luar biasa besar tampaknya. Tapi itu yang kemudian saya menjadi penasaran sebagai wartawan. Saya sempat mencoba untuk meminta data rincinya itu kepada salah satu fungsionaris PAN, khususnya kepada Pak Bagi, pada sejak 29 September yang lalu. Tetapi sampai sekarang tanggal 15 Oktober atau sekitar 15 hari atau setengah bulan dari apa yang saya berikan, saya WA, belum pernah ada jawaban soal rincian itu. Kenapa demikian? Khawatir saya yang dimaksud dengan NU atau lembaga NU, mulai masjid, mungkin pondok pesantren, mungkin lembaga NU sendiri atau banomnya dan sebagainya, itu yang dianggap itu standarisasi yang dipakai oleh Mas Abu itu satu, apakah lembaga yang memang berada di bawah NU, atau seperti misalnya masjid yang wakafnya itu kepada NU. Yang kedua, pondok pesantren yang wakafnya kepada NU, atau kemudian pengajian yang memang resmi dari NU, atau yang melebar lagi, seakan-akan pondok pesantren yang dikelola juga oleh orang NU, karena itu bukan NU secara resmi bahwa itu di bawah naungan NU, atau kemudian masjid yang dikelola oleh orang NU, atau lembaga lain yang seakan-akan NU, seakan-akan menjadi NU. Kenapa demikian? Itu perlu dijelaskan kriterianya yang disampaikan oleh Mas Abu. Mengapa demikian? Itu penting untuk diklarifikasi. Yang kedua, penting untuk dirinci mana saja, apa saja, karena khawatir saya Mas Abu melakukan upaya gebyah uyah. Nah, gebyah uyah seakan-akan setiap masjid adalah milik NU, seakan-akan setiap pengajian adalah milik NU, seakan-akan setiap pondok pesantren adalah milik NU. Nah, itu padahal kalau di dalam itu beda-beda. Yang dikelola oleh orang NU belum tentu milik NU. Kecuali kalau misalnya masjid yang memang diwakafkan kepada NU, musola yang diwakafkan kepada NU, pengajian yang memang rutinannya NU. Nah, itu baru kalau kemudian disebut sebagai NU, saya pikir wajar. Tetapi kalau musola yang dikelola orang NU itu belum tentu miliknya NU. Nah, yang kedua milik masyarakat, kadang-kadang milik masyarakat yang tidak bisa diklaim bahwa itu miliknya NU. Kenapa? Karena di lapangan itu juga sering kemudian terjadi, ya mohon maaf, pergantian takmir yang kemudian kadang-kadang penggantinya juga bukan orang NU. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau kemudian orang memang lembaga NU
diwakafkan kepada NU itu pasti, insya Allah pasti dari NU. Nah, yang kedua, 5 tahun itu kalau misalnya tidak dirinci mana saja, itu nanti kita tidak bisa memverifikasi di lapangan. Sebenarnya apakah betul 46 miliar? Nah, seakan-akan kesan yang saya tangkap, seakan-akan Mas Abu seperti mengklaim seakan-akan dia orang yang sangat berjasa atau paling berjasa terhadap NU. Dengan alasan bantuannya kepada NU, kepada lembaga-lembaga NU totalnya mencapai 46 M. Nah, seakan-akan terjadi kayak begitu. Nah, padahal kalau kemudian kita lihat, kalau ukurannya kalau ukurannya soal keuangan, bantuan keuangan. Nah, kalau saya membandingkan dari yang disampaikan Mas Abu yang diberikan kepada NU sebagai induk organisasi dibandingkan dengan induk ormas keislaman yang lain, nah, tetangganya itu jomplang itu nilainya separuhnya. Itu kalau dilihat dari induknya. Nah, makanya perlu dirinci, yang ke bawah itu juga perlu dirinci. Sebenarnya kayak apa? Bahkan kemudian saya merasa seakan-akan sebenarnya NU itu seperti anak tiri. Nah, kenapa? Karena nilainya jauh lebih kecil sebenarnya bantuannya kepada pemerintah, kepada NU dibanding dengan ormas tetangganya. Nah, ormas keagamaan tetangganya maksud saya begitu. Nah, kenapa? Karena ada yang dapat 1 tahun 600 juta, yang satunya 1,2 miliar. Oh, itu untuk kepada induk organisasinya. Nah, tapi itu kan kita masih masih belum clear lah kira-kira kayak apa. Makanya kita perlu melakukan rincian itu, kita butuh minta rincian itu kira-kira sebenarnya apa saja, kapan, mana saja yang dianggap oleh Mas Abu itu adalah organisasi NU. Nah, itu penting ya. Jadi biar satu tidak memunculkan fitnah. Nah, tidak memunculkan fitnah seakan-akan gila. Yang kedua, jangan sampai terjadi upaya pembohongan publik. Kalau yang disampaikan oleh Mas Abu itu betul, ya tidak ada upaya pembohongan publik. Tetapi kalau ternyata tidak betul, Mas Abu tidak bisa merinci apa saja dan kapan saja itu diberikan, nilainya berapa, itu bisa berpotensi memunculkan pembohongan publik. Nah, makanya sampai hari ini saya sebagai wartawan masih berusaha untuk meminta kepada pihak PAN agar diberikan rincian mana saja, berapa saja, kapan saja yang dimaksud diberikan kepada NU. Nah, itu menurut saya penting. Nah, pemberian bantuan kepada ormas yang diakui oleh pemerintah itu sebenarnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang diakui oleh pemerintah, sehingga setiap lembaga, tidak hanya NU, apapun lembaga yang diakui oleh pemerintah yang memiliki izin yang diakui itu berhak mendapatkan bantuan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pembinaan. Nah, makanya kalau tidak ada izin, misalnya lembaga apa saja lah, orang muni kelompok masyarakat apa saja, kalau tidak ada izinnya tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, persoalannya kemudian yang banyak mana, yang mana, itu kan memang tidak ada ketentuannya. Tetapi kalau kemudian dilihat misalnya bahwa umat kulturalnya NU itu jauh lebih banyak dibanding kelompok organisasi keislaman yang lain, mestinya dalam pikiran saya kalau ukurannya itu dia berhak
lebih banyak mendapatkan bantuan daripada organisasi sebelah. Tapi kan ini ya namanya politik kan, afiliasi kayak gitu kadang-kadang terjadi, sehingga kadang-kadang bisa dimaklumi. Hanya saja rasanya sebenarnya kurang patut untuk disampaikan nilainya sekian. Nah, saya juga kurang sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Katino, Ketua Gerindra, yang disebut-sebut, yo mau coba Mas Abu buka juga lah bantuan kepada Rahmat misalnya. Loh, Katino itu kan bagian dari pemerintah, dia wakil rakyat yang membahas APBD itu. Selain pemerintah juga oleh persetujuan dari DPR. Mas Katino itu anggota DPR, mestinya ya gak usah minta kepada Mas Abu untuk dibuka, suruh minta buka ya Mas Katino buka sendiri, jadi podo-podo cengline. Nah, kalau Mas Katino tidak tahu, ya itu pertanyaannya adalah mengapa Mas Katino tidak tahu? Pertanyaan kan begitu. Uang dia ikut bahas, DPR ikut bahas. Dan APBD itu Mas Katino kan ya juga punya. Nah, gitu loh. Kenapa harus meminta orang lain? Loh, kalau memang fair-fairan, podo cengline, ya lah podo cengline. Mas Katino yang harusnya buka. Kecuali kalau saya misalnya orang luar, wartawan yang tidak memiliki APBD, tidak ikut membahas, nah cari-cari dulu APBD, pinjam-pinjam kepada DPR, kuwi nek oleh, ya lah, kuwi nek oleh. Tapi nyatanya sampai sekarang umumnya seakan-akan APBD itu menjadi rahasia. Makanya melalui ini saya berharap ini perlu klarifikasi penjelasan lebih detail. Yang dimaksud oleh Mas Hadi itu adalah lembaga yang resmi di bawah NU, diwakafkan kepada NU, atau lembaga yang dikelola oleh orang NU, atau yang lembaga seakan-akan milik NU. Nah, beda, masing-masing itu berbeda. Oke, sementara ini yang untuk bagian ini, nanti kita akan lanjutkan pembahasan masalah ini di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.